A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Para sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, dalam pertemuan kali ini saya ingin membahas soal Nabi Isa, Nabi yang oleh umat Kristen dianggap sebagai anak Tuhan, walaupun tentunya anak Tuhan di sini bukan secara biologis, tapi secara rohani disebut anak Tuhan. Dan keyakinan ini itu berseberangan dengan keyakinan umat Islam, karena Isa adalah hamba Tuhan dan seorang nabi, tidak lebih daripada itu. Sedangkan ibu daripada Nabi Isa bernama Maryam, seorang wanita pilihan, dan hanya wanita inilah yang di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang dinamakan surat Maryam, tidak ada yang lain. Al-Quran menyebut nama Maryam ini di 12 surat dan dalam 34 ayat. Bahkan nama Maryam inilah yang terbanyak dan tersering disebut oleh Al-Quran terkait dengan wanita. Maryam ini oleh Al-Quran disebut Siddiqah, dan juga di surat Ali Imran disinggung soal keterhubungan Maryam itu dengan para malaikat. Oleh karena itu Maryam juga disebut dengan muhaddisah. Pada siang harinya Sayyidah Maryam ini selalu berpuasa, dan di malam harinya bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai kelahiran Isa juga banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung tentang kelahiran Isa Al-Masih. Kalimat Isa itu diambil dari kata Yasu yang artinya penyelamat, dan Masih orang yang mengusap atau orang yang telah diusap. Makna lain daripada Masih itu sebagian mengatakan bahwasanya disebut Masih karena Isa ini tiap kali orang yang disentuhnya dan diusapnya itu orang itu akan sembuh bila dia punya penyakit. Dan juga dinukilkan bahwasanya malaikat Jibril tatkala kelahiran Isa Al-Masih itu malaikat mengusapnya dengan sayap-sayapnya sehingga terselamatkan daripada kejahatan setan. Dan sebagian juga mengatakan bahwasanya disebut Masih dikarenakan kesucian dan kebersihan rohnya. Oleh karena itu Isa Masih itu artinya orang yang telah diusap. Sedangkan nama Isa ini di dalam Al-Quran disebut sebanyak 25 kali di berbagai surat Al-Quran, di antaranya surat Baqarah, Ali Imran, An'am, Taubah, Maryam, Mu'minun, Ahzab, dan Syura. Kata Masih ini juga disebutkan sebanyak 11 kali dalam Al-Quran. Semua para nabi itu disebut oleh Al-Quran dengan penghormatan dan pemuliaan yang tersendiri, karena para nabi itu adalah pilihan Allah. Sejarah dan riwayat para nabi itu dijelaskan oleh kitab-kitab samawi dan juga Al-Quran. Di antaranya adalah Isa Al-Masih yang disebutkan dalam 15 surat dan 93 ayat itu menyinggung soal Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Dengan nama Isa ibn Maryam itu disebut sebanyak 16 kali, dan Ibnu Maryam itu 17 kali, dan Masih itu sebanyak 11 kali. Dan Al-Quran menyebut Isa itu dengan berbagai sifat. Itu menunjukkan kedudukan tinggi Isa Al-Masih di sisi Allah, di mana Isa ini di antara para nabi itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan menonjol, dan mendapat ta'yid dengan Ruhul Kudus. Dan di antara mukjizat Nabi Isa itu, wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus. Surat Baqarah ayat 253, yang artinya kami telah
memberikan kepada Isa itu petunjuk-petunjuk yang jelas, dan kami telah mentakyidnya dengan Ruhul Kudus. Berdasarkan sejarah, tanda-tanda yang terang itu diartikan dengan mukjizat-mukjizat seperti menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang tidak bisa disembuhkan itu disembuhkan oleh Isa, dan juga menghidupkan orang mati. Dan Isa dikenal memiliki ma'rifah tinggi. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas shalihin. Surat Ali Imran ayat 46. Ayat ini menjelaskan salah satu mukjizat Nabi Isa, di mana sejak di ayunan itu Nabi Isa sudah berbicara seperti orang dewasa, dan Nabi Isa itu tergolong dari orang-orang soleh. Nabi Isa ini diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Nabi Isa sendiri berkata, aku membentuk sesuatu dari tanah dalam rupa burung, kemudian aku tiup tanah itu, kemudian atas izin Allah dia hidup menjadi burung. Nabi Isa sendiri juga mengatakan, aku telah membuat orang yang buta sejak lahir itu bisa melek lagi, dan orang yang terkena penyakit lepra itu juga aku sembuhkan dengan izin Allah, dan aku hidupkan orang yang telah mati dengan izin dan perintah Allah. Nabi Isa juga tahu apa yang kalian makan dan juga apa yang kalian simpan di rumah. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni ahluku lakum minat tini kahayati tayr fa anfuhu fi fayakunu tayra bi idnillah wa ubrihul akmaha wal abros wa uhyil mauta bi idnillah wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tadahirun fi buyutikum inna fi dzalikum laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ini disebut di surat Ali Imran ayat 49, di mana Isa sendiri menceritakan mukjizat pemberian Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang terkena penyakit lepra, dan membentuk dari tanah itu berupa burung. Lalu kemudian dengan izin Allah tanah yang sudah dibentuk itu menjadi burung beneran, hidup semuanya dengan izin Allah. Kemudian disebutkan oleh beberapa ayat Al-Quran bahwa mukjizat-mukjizat yang Nabi Isa tunjukkan itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ittakhluqu minat tini kahayati tayr biidni fatanfuhu fiha fatakunu tayra biidni wa tubrihul akmaha wal abrasa biidni wa itukhrijul mauta biidni. Jadi Allah sendiri berfirman, engkau telah menciptakan dari tanah apa itu kahayati tayr, jadi serupa bentuk burung gitu. Kemudian itu semuanya dengan izinku, fatanfuhu fiha, lalu engkau tiupkan dalam tanah yang telah dibentuk seperti burung itu, fatakunu tayra, maka menjadi burung betulan, biidni, dengan izinku. Wa tubrihul akmah, orang yang buta engkau bikin melek lagi, wal abros, orang yang kena lepra juga sembuh, biidni, semuanya atas izin aku, kata Allah. Wa itukhrijul mauta biidni, engkau juga mengeluarkan orang yang mati, menghidupkan orang yang mati itu dengan izinku. Kemudian berikutnya adalah kita akan bahas tentang Hawariyun atau Hawariyin. Di dalam Al-Quran itu kalimat Hawariyin ini disebut 5 kali dan 2 kali di surat Shaf. Ungkapan ini menceritakan 12 orang pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, yang mana nama satu persatu mereka itu telah disebut di Injil Matta dan Injil Lukas. Kalimat Hawariyun itu diambil dari dasar katanya adalah hur, yang artinya mencuci dan membersihkan, membuat putih. Karena mereka ini, Hawariyun ini, memiliki hati yang bersih dan ruh yang suci. Mereka ini membantu Nabi Isa dalam rangka membersihkan dan mencuci jiwa-jiwa masyarakat saat itu, dan mereka berupaya untuk membersihkan dan mencucikan jiwa-jiwa masyarakat itu. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya
Nabi Isa itu menunjuk ke-12 Hawariyun itu atau para sahabat setianya ini masing-masing sebagai perwakilannya ke beberapa wilayah di berbagai wilayah dunia. Mereka itu adalah orang-orang yang tulus dan penuh pengorbanan, mujahid dan pejuang, dan luar biasa kesetiaannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu kenapa Isa ini disebut kalimah? Karena di Quran itu tidak ada satu orang pun yang disebut secara khusus dengan kalimah, kecuali Isa Al-Masih disebut kalimah. Karena pada dasarnya semua makhluk itu disebut kalimah, tapi di Quran Isa saja yang disebut kalimah. Di dalam Al-Quran disebutkan innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. An-Nisa ayat 171. Karena Isa Masih itu, Isa bin Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, alqaha ila Maryam. Dan juga ada ayat yang menyebutkan ya Maryamu innallaha yubassiruki bikalimatin minhu ismuhu al-masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin. Ali Imran ayat 45, yang artinya sesungguhnya Allah telah memberimu kabar gembira, yubasyir, dengan kalimat daripada Allah, namanya adalah Masih Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah. Isa bin Maryam memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat, wa minal muqarrabin, dan daripada orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya Isa yang disebut kalimat? Satu poin yang perlu disebutkan di sini adalah Isa adalah sebuah kalimat yang namanya adalah Masih Isa bin Maryam. Maka Masih atau Isa ini adalah kalimat khusus ilahiyah, seorang manusia yang dilahirkan dari rahim Maryam tanpa seorang ayah. Maka itu Masih atau Isa itu adalah dari kategori lafaz atau kalimat, tapi kalimat di ayat di atas itu bukan dalam kategori kata-kata atau kalimat, melainkan tergolong daripada a'yan kharijiyah dan jauhar. Tetapi juga tidak ada salahnya kalau dimasukkan dalam kategori lafaz atau kalimat. Lalu kenapa Isa ini disebut kalimat? Itu ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya di ayat inna masala Isa indallah kamasali Adam walakahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Di sini disebutkan kalimat ilahi kun itu ada keterkaitannya dengan penciptaan Isa Al-Masih yang tanpa ayah. Jadi menunjukkan kebesarannya Allah dengan hanya kalimat kun, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi sebagaimana manusia itu akan mendapatkan petunjuk dengan kalimat-kalimat Allah yang bercahaya dan dapat mengidentifikasi jalan yang benar daripada jalan yang sesat, dengan adanya Isa Al-Masih ini mereka akan dapat petunjuk. Oleh karena itu Isa ini adalah identik dengan kalamullah dalam rangka memberi petunjuk dan menerangi jalan kesempurnaan manusia. Saat Isa masih di dalam buaya itu, Allah SWT telah memberikannya cahaya ilahi, di mana inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Isa sendiri yang berkata, aku ini hambanya Allah, aku telah diberikan alkitab wa ja'alani nabiyya, dan aku telah dijadikan sebagai seorang nabi. Di surat Maryam ayat 30. Oleh karena itu, karena kedudukan inilah Isa itu disebut sebagai kalimah, karena telah diberikan kitab oleh Allah dan dijadikan nabi, dan sejak awal kelahiran Isa sudah memiliki kelayakan untuk mendapatkan wahyu ilahi. Oleh karena itu disebut kalimah. Sebetulnya masih banyak lagi yang bisa disampaikan soal Isa Al-Masih ini, namun insya Allah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.